Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak kelas 3 yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi khusus untuk kelas 3. Kabar baik ya, selalu sehat tentunya saya harapkan, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun dalam suasana masih di era new normal. Semuanya masih dilakukan secara daring, secara online, tatap mukanya pun dilakukan secara online juga. Oke, untuk pembelajaran yang kemarin kalian telah belajar tentang mengetik dengan mengatur berbagai macam bentuk font, mengatur alinea, rata kanan kiri, rata kanan, bentuk center, dan seterusnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran di materi berikutnya, saya ingatkan dulu, pastikan kalian mengikuti video pembelajaran ini mulai dari awal sampai selesai, karena disitulah nanti tugas-tugas akan baru disampaikan dan hanya sekilas lewat menu tugas di kelas online. Jadi detailnya melalui apa yang saya sampaikan di video pembelajaran. Oke, siap ya pembelajarannya. Oke, sekarang siapkan laptopnya, kemudian buku paket dibuka, buku paketnya ya, di halaman 20. Halaman 20 bab 2, yaitu format teks dan mengolah gambar dalam Microsoft Word. Ini sudah siap. Mungkin yang tanya, Pak, gimana untuk LKS-nya ya? Di LKS itu kan programnya beda ya. Kita tuntaskan dulu program yang saat ini kita pelajari. Nanti LKS-nya nanti akan saya atur kapan setelah kita selesai menggunakan program Microsoft Word. Jadi tidak bisa bersamaan karena programnya yang berbeda. Oke, siap ya. Nah, kalau sudah kamu buka di halaman 20, kamu perhatikan baik-baik di buku paket di halaman 20, kemudian nanti kamu bisa teruskan sampai dengan halaman 22. 21. 20 itu yang kemarin, sekarang 21 dan 22. Yaitu tentang mengolah gambar, menyisipkan gambar. Kita akan belajar menyisipkan atau menambahkan atau memasukkan gambar clip art di lembar kerja. Tapi sebelum saya ingatkan dulu bahwa untuk clip art ini diperuntukkan untuk program Microsoft Office yang lama. Jadi program Microsoft Office yang tahun 2007, 2010, dan 2013. Saya ulangi, clip art ini hanya ada di program Microsoft Office tahun 2007, 2010, kemudian di 2013. Di tahun setelahnya itu tidak ada, tapi tidak usah khawatir, nanti digantikan dengan materi lain, yaitu dengan menyisipkan gambar atau picture. Ya, jadi yang masih menggunakan program-program yang lama masih bisa. Yang program baru nanti kita tambahkan. Caranya sama, hanya beda di icon saja. Oke ya, itu coba sekarang dibuka program Microsoft Office-nya semuanya. Cek dulu ketika kalian membuka program Microsoft Office, di awal itu akan ada tampilan Microsoft Office Word 2020, belum ada ya 2020, 2019, 2018, 2016, 2013, 2010, 2007, dan seterusnya. Yang 2013 ke atas perhatikan aja dulu, nanti setelah itu disambung untuk kalian yang 2013 ke atas. Yang pertama kita akan mengikuti dulu pembelajaran untuk menyisipkan clip art di Microsoft Office yang 2007 sampai dengan 2013. Oke, go. Untuk menyisipkan clip art, perlu diketahui bahwa clip art berada pada Microsoft Office versi-versi terdahulu, yaitu Microsoft Office 2007, 2010, dan 2013. Untuk selebihnya itu tidak akan ditemukan ikon clip art pada Microsoft Office tersebut. Misalnya di 2016
2018 maupun di 2019. Untuk itu yang sudah menggunakan Microsoft Office di atas 2013, nanti kita akan mengganti clip art dengan menggunakan icon picture. Oke, kita mulai belajar menggunakan clip art atau menyisipkan clip art. Icon clip art berada di tab insert atau di menu insert. Sekarang kita coba buka menu insert, kemudian kita lihat di group illustration, dan kita pilih icon clip art. Ketika kita pilih icon clip art, akan muncul satu display baru di sebelah kanan lembar kerja, yaitu display clip art. Jadi kalau kita nonaktifkan seperti ini, kita klik sekali lagi, akan muncul display tabel untuk clip art. Seharusnya di sini muncul gambar tentang clip art. Namun jika belum muncul, silahkan diklik go. Maka akan muncul clip art yang telah disediakan oleh Microsoft Office. Bagaimana untuk menampilkan clip art ini ke lembar kerja? Caranya tinggal pilih salah satu clip art, kemudian geser ke lembar kerja. Maka clip art akan dengan sendirinya muncul di lembar kerja. Atau bisa dilakukan dengan cara memilih clip art kemudian klik kiri 2 kali, maka akan muncul juga di lembar kerja. Oke, saat lembar kerja diisi oleh clip art, maka sementara clip art dalam kondisi aktif seperti ini, ada fill handle. Artinya jika ada fill handle semacam ini, clip art masih bisa kita atur, misalnya ukurannya kita perkecil atau kita perbesar, demikian. Nah, untuk sementara clip art tidak bisa kita pindahkan dengan mudah, karena clip art ini sementara berbentuk teks. Meskipun bentuknya gambar, namun formatnya masih format teks. Bagaimana untuk merubah agar clip art ini bisa dipindahkan dengan mudah? Maka aktifkan dulu dengan mengklik kiri sehingga muncul fill handle semacam ini. Kemudian masuk ke tab format. Ketika kita klik kiri pada gambar dalam kondisi aktif, maka muncul satu tab baru disebut dengan tab format. Dibuka tab format, pilih wrap text. Dan kita buka prakteknya, pilih salah satu di antara perintah-perintah di sini. Misalnya kita pilih square. Nah, kalau sudah kita pilih square, maka clip art akan mudah kita pindah-pindahkan. Kita ulang lagi dengan clip art yang berbeda. Misalnya ini, buka text wrap atau wrap text, kemudian pilih square. Dengan cara seperti ini, maka clip art akan mudah kita atur. Misalnya setelah kita format menjadi format objek dengan format square, maka clip art akan mudah kita tata sesuai yang kita inginkan. Kita coba lagi satu clip art baru seperti ini. Pilih format, kemudian pilih wrap text, pilih square, tinggal kita tata saja. Nah, bagaimana kita ingin menghapus clip art? Untuk menghapus clip art, tinggal klik clip art yang akan kita hapus, tekan tombol delete. Maka dengan seperti ini, clip art akan terhapus. Jika di Microsoft Office kita tidak ada clip art karena versinya sudah cukup tinggi atau yang cukup baru, maka kita gunakan icon picture sebagai tugas pengganti clip art. Icon picture terdapat pada tab insert. Buka menu insert, kemudian pilih di group illustration, pilih group picture. Secara otomatis akan diarahkan kepada folder picture yang ada di komputer kalian. Di situ tersedia gambar-gambar, sehingga tinggal memilih saja gambar yang akan dimasukkan atau disisipkan di dalam lembar kerja. Misalnya kita pilih gambar yang bernama file capture misalnya. Klik gambar yang dipilih, kemudian klik insert.
Nah, gambar sudah muncul, tinggal kita atur saat kita sama mengatur pada clip art tadi. Karena untuk sementara clip art tidak bisa dipindah kemana-mana, maka perlu diubah formatnya. Dengan jalan kita masuk pada tab format, pilih wrap text, kemudian pilih square. Nah, seperti ini, maka gambar dengan mudah bisa kita pindahkan. Atau sekali lagi kita bisa pilih picture sesuai dengan kebiasaan kita menyimpan foto atau gambar. Misalnya kita simpan di dalam drive daftar pribadi misalnya. Nah, ini tersimpan banyak foto. Misalnya kita pilih foto yang bernama file A misalnya. Tinggal klik insert saja. Kemudian bisa diperkecil dengan menggunakan fill handle. Kemudian ubah formatnya melalui perintah wrap text yang berada di tab format. Klik wrap text, kemudian pilih square. Nah, untuk seterusnya tinggal kita atur sesuai yang kita inginkan. Dan juga untuk menghapusnya caranya sama. Aktifkan dulu, klik icon atau klik gambar yang akan kita hapus sampai muncul fill handle seperti ini, tinggal tekan tombol delete. Nah, itu tadi ya program bagaimana kita menyisipkan gambar atau clip art, dan termasuk sudah tadi di sana disampaikan juga bagaimana menyisipkan gambar atau foto di program semua Microsoft Office. Jadi kalau yang 2000 bisa menyisipkan, jadi yang 2007 sampai dengan 2013 boleh kamu belajar dua-duanya, boleh clip art boleh kamu pelajari juga, yang menyisipkan gambar melalui icon picture boleh juga kalian perhatikan atau kalian pelajari, boleh, nggak ada jeleknya mempelajari suatu ilmu, karena semakin kita akan belajar maka pengetahuan kita akan bertambah ya. Oke, bisa ya itu kamu coba-coba dulu boleh sebelum kalian ke tugas dan latihan. Oke, sekarang latihannya. Untuk latihan kamu buat gambar clip art, itu kamu susun clip artnya mulai dari kiri kanan atas ke bawah, kamu susun gitu ke bawah. Kamu buat sebanyak-banyaknya clip art, cuman hanya dalam satu lembar saja. Kalau tadi misalnya bagaimana untuk lembar kecil, lembar besar, misalkan di full handle yang kecil itu digeser, kalau ke bawah berarti dari atas ke bawah untuk lembar kecil, atau dari atas yang ujung ke atas berarti akan lebih besar, termasuk yang foto. Nah, bagaimana yang tidak ada clip artnya? Yang ada clip artnya, yang tidak ada clip artnya, yang tidak ada clip artnya, seulang lagi, kamu boleh menggunakan gambar-gambar yang ada di HP kamu, yang ada di komputer kamu. Pak Rudi tidak menyarankan dan tidak menyuruh kamu untuk browsing mencari gambar-gambar, tidak boleh. Apa aja yang ada di laptopmu, di HP-mu itu yang kamu pakai. Ya Pak, hanya di HP saya, di laptop saya hanya ada 3 gambar, tidak apa-apa, itu aja. Ya. Yang pasti Pak Rudi melarang kalian browsing gambar di internet, nggak boleh. Ya, alasannya apa? Kalian belum diizinkan untuk melakukan browsing. Ya, jadi harus sesuai dengan panduan yang Pak Guru berikan atau Ibu Guru berikan, dan harus didampingi oleh Bapak Ibu atau ayah ibumu yang ada di rumah. Oke ya, sudah saya ulang, kamu buat clip art sebanyak mungkin, tapi cukup dalam satu halaman, ditata yang rapi. Ini kan sudah pernah diajarkan ya, karena kok tidak bisa dipindah, caranya ada di kelas sebelah tadi. Yang tidak ada clip artnya juga gitu. Ambil gambar di laptop atau di HP kalian ya. Oke, saya tunggu 1 minggu ke depan untuk terakhirnya, dan ini merupakan syarat untuk kamu bisa mengikuti ulangan tengah semester. Dan pastikan seperti yang sempat saya sampaikan di grup WA, bahwa untuk mengikuti ulangan tengah semester
daftar hadir semua harus terpenuhi, tugas-tugas harus dipenuhi. Pak, bagaimana kalau tugas tidak dinilai? Tidak ada tugas yang tidak dinilai. Semua tugas meskipun terlambat pasti baru dinilai. Dengan catatan tugasnya masuk, prosedurnya atau caranya. Oke ya, itu saja dulu. Selamat belajar untuk kalian dan ingat tetap jaga kesehatan. Dan tak pernah bosan Pak Rudi menyampaikan ke kalian, patuhi standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, good luck untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.